Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah menebus dosa pelanggaran kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintuario Nando Butar-Butar dalam khotbah sekolah minggu pada hari ini. Khotbah sekolah minggu pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Rasul-rasul penanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah berdoa bersama. Apa adik-adik? Berdoa bersama. Adik-adik, pentingnya kita berdoa karena apa? Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dengan kita berdoa, kita seolah-olah mau mengatakan kepada Tuhan terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan, napas yang secara cuma-cuma Tuhan berikan sehingga kita boleh menghirup udara. Ya, udara yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, kita bisa menghirupnya setiap detik. Ya, ada yang bisa tidak perlu bernapas selama 1 menit, ya mungkin ada 2 menit, mungkin ada, tapi lebih dari itu udah agak sulit adik-adik ya, bisa sesak napas atau kehabisan udara. Adik-adik semua, pentingnya berdoa, maka kita selalu diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru di sekolah, oleh guru-guru sekolah minggu, supaya kita bisa berdoa. Kita berani untuk berdoa. Tapi sebagian adik-adik ada pula yang tidak berani berdoa, disuruh berdoa, coba doa makan. Gak mau, abang lah, kata adiknya. Atau abang, adik lah. Ya, kalau orang yang berani berdoa, maka yuk adik sekarang bawa doa makan, langsung bawa doa. Harus berani bawa doa. Paling tidak doa makan harus tahu. Lihat teman-teman kita yang agama lain, mereka pandai berdoa dengan doanya. Adik-adik sekolah minggu juga harus tahu bagaimana berdoa. Adik-adik semua, hari ini yang menjadi nats dari khotbah hari ini, di mana rasul-rasul menanti, setelah dikatakan dalam nats ini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, di mana bukit di tempat Yesus naik ke surga. Ya, hari Kamis kemarin tanggal 13 kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang menang, bagi setiap orang yang layak menerima, dan kepadanya Tuhan berkenan memberikan tempat tersebut kepada kita. Ya adik-adik, dan dia pergi, dia naik, dan tempatnya ada di Bukit Zaitun. Setelah Yesus naik, malaikat berbicara, lalu mereka diberkati, lalu mereka pergi kembali ke Yerusalem. Dikatakan seperjalanan sabat jauhnya. Adik-adik, kalau hari sabat pada saat itu untuk orang-orang Yahudi, pada saat sabat tidak boleh jalan jauh-jauh, hanya berapa ratus meter boleh berjalan. Nah, jarak Bukit Zaitun ke Yerusalem seperjalanan sabat jauhnya, tidak boleh jauh-jauh mereka berjalan, dan hanya ratusan meter saja mereka boleh berjalan. Dan mereka berjalan pulang kembali ke Yerusalem dan naik ke atas ke sebuah tempat. Katanya mereka di sana berdoa, mereka berkumpul. Yang berkumpul di sana Simon Petrus dan kawan-kawannya semua, murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul berdoa kepada Tuhan. Mereka
menunjukkan sebagai para pengikut Tuhan, sebagai para penyembah Tuhan, maka sepatutnya mereka harus berdoa. Ada permasalahan yang mereka hadapi, yakni mereka sudah ditinggalkan oleh guru mereka yang naik ke surga. Nah, sekarang pelayanan diberikan kepada para murid dan mereka semua harus siap terjun ke pelayanan. Itu makanya mereka berkumpul berdoa, menyerahkan pelayanan mereka kepada Tuhan, sehingga ketika mereka nantinya tampil, ya kalau kita lihat kelanjutan dari Kisah Para Rasul, namanya saja Kisah Para Rasul, bagaimana rasul-rasul tersebut bergerak melayani. Nanti Petrus berkhotbah, sekian ribu orang bertobat, lalu yang lain juga melakukan pelayanannya, dan banyak sekali pelayanan yang mereka lakukan secara luar biasa, di mana mereka terlebih dahulu berkumpul berdoa di suatu tempat, mereka bersekutu memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Adik-adik, kita juga diingatkan melalui nats ini untuk senantiasa berdoa. Memang adik-adik sudah bisa berdoa sendiri-sendiri, dan ketika kita berkumpul bersama-sama di gereja, kita juga boleh berdoa bersama-sama. Nah, di gereja kita juga karena masih masa pandemi, ada sistem ibadah pertanyaan ya, ibadah pertanyaan hari Kamis, di mana 2 kali pertanyaan di rumah melalui pimpinannya bapak kita atau mama kita yang mimpin. Kita kumpul bersama-sama. Lalu 1 kali melalui live streaming yang dipandu dari gereja dan kita mengikuti dari rumah. Nah, ketika ibadah bersama-sama dipimpin oleh orang tua, ada namanya berdoa. Adik-adik harus berani tampil. Kita juga baca Alkitab ya. Dan saya percaya para rasul tersebut ketika mereka berkumpul tidak hanya sekedar berdoa, tapi mereka bernyanyi, mereka juga membaca-baca kitab suci yang pada saat itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran kitab saja, belum dibukukan seperti pada saat ini ya. Mereka berkumpul berdoa, membaca kitab suci dan mengingat pesan-pesan Tuhan Yesus semasa hidup, semasa pelayanannya, dan mereka terus memuji Allah. Adik-adik, mari kita seperti para murid yang berdoa bersama-sama, kita mendoakan keluarga kita, diri kita sendiri, gereja kita, tetangga kita, kiri kanan depan belakang, tempat tinggal kita. Bahkan kita juga boleh berdoa untuk para guru-guru kita, kita berdoa untuk negara dan bangsa kita, kita berdoa untuk para pemimpin kita sehingga Indonesia ini damai. Bahkan kita berdoa supaya COVID-19 ini jauh pergi kembali dan tidak ada di dunia ini lagi. Kita bebas untuk beribadah, kita tidak sibuk lagi harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, seolah-olah kita susah beraktivitas dan takut akan penyebaran corona. Kita doakan semua, kalau semua banyak orang yang berdoa, mungkin Tuhan akan mendengarnya. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kita, dan apa yang kita minta, jika itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka akan diberikan kepada kita. Bisa ya adik-adik ya? Oke adik-adik, yang menjadi ayat hafalan buat kita pada hari ini, saya ambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Mari kita meminta, sepakat meminta bersama-sama kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan seturut dengan kehendaknya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berakar melalui cara hidup kami, yang boleh berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu boleh belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama-sama, menaikkan doa kami kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati para guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik nantinya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.